Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilmana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'izuhu irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan yang kami cintai, para pendengar yang setia, yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita, yang begitu banyak, yang tak terhingga, sehingga kita dapat melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Yang tak kalah pentingnya adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga tanpa nikmat tersebut tidak mungkin kita dapat melaksanakan semua perintahnya. Salawat teriring salam terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya serta para sahabatnya yang setia hingga sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya di dalam mencari sehat dari Herbal Sin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara kita berdakwah yang dapat menyentuh hati sanubari para pendengar atau para umat yang berbahagia. Sekarang coba kita tengok ke belakang, ya. Pada zaman waliullah, tentunya banyak metode atau cara berdakwah beliau-beliau itu, dan begitu banyak yang dapat disampaikan di dalam pengembangan Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Contohnya adalah salah satu dari para wali itu adalah Sunan Kalijaga. Ya. Sunan Kalijaga di dalam mengembangkan Islam, beliau menggunakan atau dengan cara pendekatan, yaitu dengan memakai gamelan atau wayang kulit. Karena beliau itu paham, ya, dengan cara-cara bagaimana pendekatan supaya para di masyarakat setempat itu mau mengerti materi apa yang akan disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Tentunya dengan harapan banyak yang akan masuk Islam
dengan cara-cara beliau. Memang pada awalnya pasti yang namanya cara penyampaian itu ditentang oleh para wali lain. Kenapa? Karena pada zaman Rasulullah tidak ada yang namanya wayang atau gamelan. Nah, dianggapnya bid'ah. Tapi para pendengar harus paham, tidak semua bid'ah dolalah. Ada yang namanya bid'ah dolalah, ada yang namanya bid'ah hasanah. Nah, apa sih arti bid'ah? Bid'ah itu memang tidak ada di zaman Rasulullah. Makanya ada hadis mengatakan bid'atun dolalah, dolalatun finnar. Itu hadis benar. Tapi di sini ada yang namanya bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah adalah yang tidak ada zaman Rasulullah, tapi kalau memang itu baik untuk pengembangan umat Islam, itu dibolehkan. Jadi Sunan Kalijaga menggunakan seni budaya setempat, dimasukkannya wayang di dalam menyampaikan risalah umat Islam atau agama Islam yang disampaikan. Yang kedua, kita semua pasti mengenal yang bernama Haji Raden Rhoma Irama. Kita juga kenal. Dia menyebarkan atau menyampaikan unsur keislaman itu melalui musik atau melalui seni musik yang dikelola oleh beliau yang dinamakan Sonetah Grupnya, yaitu musik dangdut. Nah, di umat Islam pun banyak juga yang tidak sepaham, sama dikatakan bid'ah juga. Nah, dengan kejernihan, dengan bermusyawarah, artinya kita umat Islam jangan sampai terbebani kalau kita nggak mempunyai seni di dalam menyampaikan risalah dakwah, karena banyak seni-seni dari luar berdatangan, sehingga Raden Haji Rhoma Irama menyampaikan keislaman itu melalui seni musik dangdut, ya. Nah, itu akhirnya diterima pula oleh sebagian umat Islam, ya. Tadinya memang dilarang juga. Nah, oleh karena itu, itulah bagaimana cara pendekatan kita umat Islam sampai dia memahami kader-kader atau pemahaman ayat-ayat yang dilantunkan oleh Haji Rhoma Irama melalui musiknya. Tapi bukan berarti Al-Quran itu dimusikkan, bukan, ya. Nah, sebelum musik itu bermain, memang Haji Rhoma Irama kadang-kadang membacakan sebuah ayat atau hadis. Contohnya yang tadi saya bacakan, yang di muqaddimah, irtanin khomsan qabla khomsin, ya, dan sampai akhir. Baru setelah itu dilakukan. Nah, kemudian dengan kebijakan para umat Islam menerimanya dengan senang hati, sehingga sampai sekarang pun dangdut itu bergema. Cuman memang sekarang ini banyak yang disalahgunakan, ya. Itu terserah, artinya bukan terserah bagaimana, itu masing-masing individu yang tadinya murni di lagu-lagukan, ya, nah, dengan unsur-unsur yang berbeda-beda dari manusia sendiri.
Yang terakhir yang akan saya sampaikan ini adalah seorang kiai juga, keturunan Raden juga, ya, di kota Malang, yang bernama Kiai Haji Raden Abdul Malik, kota Malang, di mana beliau pun mengembangkan sebuah pengobatan alternatif melalui ramuan atau jamu awalnya. Pada awalnya jamu yang dibuat oleh beliau di kalangan pesantren, akhirnya banyak yang minta pertolongan beliau, melalui pengobatan, dan banyak yang meminta itu. Akhirnya berjalannya waktu, Kiai Haji Raden Abdul Malik istikharah. Nah, dia berpikir kalau sekedar jamu itu akan keteter. Di Nusantara atau di Indonesia ini, rokok tidak bisa dihilangkan. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia pada merokok. Ya. Banyak juga yang mengatakan rokok ini makruh, rokok ini haram. Nah, dengan metode beliau, jamu yang tadi dibuat buat pengobatan, akhirnya dibikinlah melintingan rokok atau dari bahan-bahan jamu tadi, ya, sehingga menjadi pengobatan melalui rokok sin, ya. Nah, dengan rokok ini, ya, tahu-tahu dengan herbal sin ini, itu bisa mengatasi segala macam penyakit yang ada di dalam diri kita masing-masing. Baik itu batuk pilek atau asma, ya, beliau membuat rokok yang bernama Kujang Mas, ya, Kujang Mas. Ini khasiatnya adalah buat kesehatan kita, baik napasnya nyesek atau lagi pilek atau batuk kering, insya Allah akan mengangkat penyakitnya itu melalui herbal sin Kujang Mas ini, atas racikan Kiai Haji Raden Abdul Malik. Ya. Jadi hanya sebatas rokok, ya. Tapi kalau kita meyakini, dan dimanapun banyak orang yang mengatakan sama aja, rokok juga. Tapi bedanya rokok herbal sin ini justru mengatasi macam penyakit. Asapnya untuk pengobatan, abunya pun buat pengobatan, atau menjadi kalau kita gatal-gatal bisa kita oles-olesin. Nah, jadi Kiai Haji Raden Abdul Malik itu, ya, dengan gigih memperjuangkan pengobatan melalui herbal sin ini, alhamdulillah banyak yang tertolong, yang teratasi dengan herbal ini. Alhamdulillah sudah banyak manfaatnya. Nah, jadi saya itulah menyampaikan bagaimana cara kita menyampaikan dakwah, baik itu melalui musik atau melalui kesenian budaya setempat, atau dengan pengobatan herbal sin ini. Semoga sedikit yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat umat, ya, buat umat dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan kita jangan hanya katanya, cuma katanya, tapi kita harus buktikan, ya, kita harus buktikan, dan kita harus pahami, yakin kepada Allah, ya,
dengan adanya ramuan 17 macam herbal, itulah yang menjadi tarnya rokok sin herbal ini. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan sekelumit atau sedikit pemahaman tentang pengobatan ala Kiai Haji Raden Abdul Malik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi.